Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Marcel Zaki Ramadan dari kelas 12 MIPA 3. Saya di sini akan menjelaskan materi yang berjudul Persatuan dan Kesatuan. Persatuan adalah berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Dan kesatuan adalah merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Persatuan dan kesatuan adalah konsep yang mengacu pada ikatan batin dan semangat kebersamaan antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat, bangsa, atau negara. Dan selanjutnya ada dinamika persatuan dan kesatuan bangsa. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa adalah segala upaya menjaga dan mempertahankan NKRI dari hal-hal yang mengancam NKRI. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Lalu ada 6 poin yang harus kita ketahui. Yang pertama, masa revolusi kemerdekaan. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dimulai pada masa revolusi kemerdekaan sejak 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada periode ini, bentuk negara Indonesia bukan lagi negara jajahan, melainkan negara kesatuan berbentuk republik yang dipimpin presiden. Presiden pada periode ini berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Undang-Undang Dasar 1945 digunakan sebagai pegangan dalam periode ini. Dan yang kedua, masa Republik Indonesia Serikat dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang selanjutnya adalah pergantian ke Republik Indonesia Serikat yang berlangsung pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pegangan hukum saat itu adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Oleh sebab itu, Indonesia berubah menjadi negara serikat atau federasi dengan memiliki 15 negara bagian. Bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah Republik dengan I.R. Soekarno sebagai Presiden dan Mohatta sebagai Perdana Menteri. Sistem pemerintahan yang dianut adalah demokrasi parlementer, kabinet semua atau kuasi parlementer. Dan yang ketiga, masa demokrasi liberal. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa ketiga dimulai saat bangsa Indonesia beralih ke masa demokrasi liberal pada 17 Agustus 1959 sampai 5 Juli 1959. Hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Nah, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi. Sistem pemerintahan parlementer juga diterapkan dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Dan yang keempat, masa Orde Lama, dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang selanjutnya dimulai masa Orde Lama, terjadi setelah masa demokrasi liberal, tepatnya pada 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. UUD 1945 digunakan kembali sebagai penyelenggaraan negara berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Saat itu Presiden kembali berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pada periode ini, Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin, di mana demokrasi ini dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang kelima, masa Orde Baru. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia selanjutnya adalah berakhir Orde Lama dan dimulainya
Orde Baru pada tanggal 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Soeharto naik menggantikan Soekarno sebagai Presiden negara Indonesia yang siap membangun kembali pemerintahan. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, saat itu Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin yang bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional. Meski tetap menjalankan sistem presidensial, ada banyak penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 selama masa Orde Baru. Dan yang terakhir ada yang keenam, masa reformasi, dinamika persatuan dan kesatuan. Selanjutnya adalah berakhirnya masa Orde Baru dan mulainya masa reformasi yang dimulai pada tanggal 21 Mei 1998 sampai saat ini. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Pada masa ini juga dilakukan amandemen UUD 1945 dilakukan untuk mengubah peran serta hubungan Presiden dan DPR. Selain itu, amandemen UUD 1945 juga mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia, termasuk adanya penambahan dan penghapusan lembaga-lembaga negara. Nah, itu dia tadi materi persatuan dan kesatuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.